Assalamualaikum semuanya. Ada sebuah misteri yang belum terungkap, yang membingungkan para ulama, sejarawan, dan para pencari kebenaran selama 1000 tahun lebih. Dan dalam video kali ini, hanya kurang lebih dari 10 menit, kita akan mengungkapnya satu persatu. Dalam sejarah Islam, ada satu sosok yang selalu dibalut teka-teki. Namanya muncul sebentar dalam kisah Nabi Musa, tapi setelah itu, seolah hilang dari dunia manusia. Ia disebut sebagai seseorang yang diberi ilmu langsung dari sisi Allah. Dialah Khidir. Namun hingga hari ini, ada satu misteri besar yang tak pernah terjawab. Di manakah dia sekarang? Kalau sudah meninggal, di manakah makamnya? Atau apakah ia memang tak pernah meninggal? Seperti klaim selama ini yang sering kita dengar dan kita baca. Khidir disebut dalam surah Al-Kahfi sebagai hamba Allah yang diberi rahmat dan ilmu. Ia bukan sekadar guru bagi Nabi Musa. Ia adalah misteri bagi para ulama sejak berabad-abad lalu. Apa sebenarnya kedudukan Khidir? Sebagian ulama menyebutnya wali, sebagian menyebutnya nabi, sebagian lagi mengatakan ia termasuk makhluk Allah, tapi tidak sama seperti manusia biasa. Namun, yang paling membingungkan adalah minimnya catatan sejarah tentang dirinya. Tidak ada nama orang tua, tidak ada tempat kelahirannya, tidak ada riwayat hidupnya. Hanya kisah, petunjuk, dan jejak-jejak yang samar. Dan itu semua bukan jejak sejarah, melainkan riwayat-riwayat, kisah ulama, tradisi lokal, dan tutur turun-temurun sebagai cerita rakyat yang berkembang di berbagai wilayah Muslim. Artinya, tidak ada bukti sejarah pasti, hanya catatan-catatan yang menyebut kemunculan Khidir setelah masa Nabi Musa. Beberapa kitab tafsir klasik menyebut bahwa Khidir disebut sudah hidup sejak zaman Nabi Nuh. Ia dikatakan menolak naik ke bahtera, namun tetap selamat dari banjir. Ini bukan dalil sahih, tapi muncul dalam literatur tafsir dan riwayat-riwayat Israiliyat. Beberapa riwayat lemah menyebut ia pernah hidup di zaman Ilyas, bahkan membantunya dalam beberapa perjalanan. Kisah-kisah ini tidak kuat sanadnya, tapi sering diceritakan di kitab-kitab hikayat dan tasawuf. Di dunia tasawuf, Khidir sering digambarkan sebagai tokoh misterius yang membimbing para wali, memberi petunjuk melalui mimpi atau pertemuan langsung. Beberapa tokoh sufi yang mengklaim pernah bertemu Khidir antara lain Abdul Qadir Al-Jilani, Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi, Ibrahim bin Adham. Dan ini bagian dari tradisi mistik Islam, bukan sejarah formal. Banyak lokasi yang disebut sebagai tempat Khidir pernah singgah, yaitu di Turki, ada tempat bernama Khidireles, yaitu tempat yang diyakini menjadi tempat pertemuan antara Nabi Ilyas dan Khidir. Dan setiap tahun, di tanggal tertentu, warga lokal berkumpul di tempat ini untuk merayakannya. Di Palestina, ada sumur yang disebut sebagai sumur Khidir. Sumur ini berada di dekat Bethlehem. Konon, pernah jadi tempat Khidir muncul dan membantu seorang petani. Di Suriah, ada tempat meditasi khusus Khidir di daerah Aleppo. Dan di Oman, ada sumber air yang disebut sebagai mata air Khidir. Konon Khidir muncul dan membantu para musafir. Tapi semua itu tidak ada bukti sejarah yang pasti, hanya tradisi lisan yang diwarisi turun-temurun. Dari abad ke abad, ada ratusan kisah tentang musafir tersesat ditolong lelaki misterius, tentang pelaut yang diselamatkan dari badai, dan tentang seseorang diperingatkan bahaya oleh sosok asing. Dan ketika ditanya namanya, jawabannya, "Aku Khidir." Ini menjadi alasan kenapa sebagian ulama sufi percaya Khidir masih hidup. Beberapa kota Muslim memiliki legenda bahwa Khidir pernah lewat di kota itu, pernah mengajari seseorang, atau pernah menampakkan diri di masjid tertentu. Misalnya, Masjid Khidir di Mosul.
dibangun di atas sebuah bukit kecil dekat Sungai Tigris. Dalam tradisi lokal, tempat ini dipercaya sebagai lokasi di mana Khidir pernah menampakkan diri atau pernah sholat. Masjid Khidir di Yerusalem. Lokasinya dekat gerbang singa, Lions Gate. Nama resminya sering disebut Maqam Al-Khidr. Dianggap tempat di mana Khidir pernah mengajar atau memberi petunjuk kepada seseorang. Pulau Khidir di Turkmenistan. Ada sebuah pulau kecil dekat Laut Kaspia yang disebut Khidir Ada, Pulau Khidir. Dalam kisah rakyat Turkmenistan, Khidir pernah singgah atau melakukan ibadah di sana. Dan faktanya, semua tanpa bukti tertulis, hanya cerita lokal turun-temurun. Disinilah misteri mencapai puncaknya. Beberapa ulama klasik mencatat bahwa Khidir masih hidup hingga hari ini. Cerita-cerita ini muncul dari berbagai wilayah. Seperti musafir yang hampir mati kehausan, lalu ditolong oleh lelaki berjubah hijau yang menghilang sebelum bisa berterima kasih. Seorang ulama sufi bercerita ditemui lelaki asing yang memberinya nasihat, kemudian lenyap begitu saja. Pedagang yang menumpang kapal dan terjebak badai di laut diselamatkan oleh sosok misterius yang menyebut namanya, "Aku Khidir." Semua cerita itu punya pola yang sama. Sang penolong selalu memakai pakaian serba hijau, selalu muncul tiba-tiba, dan selalu menghilang tanpa jejak. Kisah-kisah seperti ini membuat sebagian orang percaya Khidir tidak meninggal dan akan tetap hidup sampai hari kiamat. Tapi, apakah itu fakta? Atau sekadar cerita yang diperindah dari generasi ke generasi? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang berkata, Khidir telah wafat karena tidak ada manusia yang diberi kehidupan abadi. Ada pula yang berkata, ia masih hidup karena kisah-kisah pertemuan dengannya dianggap terlalu banyak untuk diabaikan. Namun, faktanya, tidak ada dalil pasti yang menyatakan Khidir masih hidup atau telah wafat. Karena jika masih hidup, tidak ada jejak pastinya. Dan jika telah wafat, tidak ada makam yang pernah bisa diidentifikasi dengan pasti. Khidir muncul sebentar dalam sejarah, meninggalkan pelajaran tentang ilmu, kesabaran, dan rahasia takdir Allah. Setelah itu, ia menghilang. Tidak ada catatan, tidak ada riwayat hidup, tidak ada makam yang pasti. Misteri Khidir mungkin memang tidak untuk dipecahkan. Ia adalah simbol bahwa ada hal-hal yang hanya Allah yang mengetahuinya. Dan pertanyaan itu tetap menggantung dari dulu hingga hari ini. Apakah Khidir telah wafat? Atau apakah ia masih berjalan di antara kita, menolong siapapun yang Allah kehendaki? Misteri ini mungkin tidak akan pernah terjawab. Sekian dari saya. Jika teman-teman memiliki informasi tambahan atau sudut pandang lain yang lebih terverifikasi, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.